Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya telah bersama dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yaitu Bapak Alvan Nur Azizi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mohon izin Pak untuk melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang nilai-nilai Pancasila di tengah globalisasi. Jadi menurut Bapak, apakah globalisasi itu dapat mempengaruhi dan merubah pandangan masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila? Mohon pendapatnya Bapak. Pancasila itu sebenarnya bisa menerima berbagai apapun dari luar, ya, termasuk globalisasi sendiri. Sehingga kalau globalisasi mempengaruhi Pancasila itu sebenarnya bukan globalisasi yang seharusnya, itu bukan globalisasi yang mempengaruhi Pancasila, tetapi seharusnya globalisasi bisa berjalan beriringan dengan Pancasila di Indonesia ini. Jadi globalisasi masuk ke Indonesia, kemudian diikuti dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau globalisasi itu sebenarnya tidak harus mengubah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga nanti Pancasila akan berjalan bersamaan dengan Pancasila. Jadi Pancasila tetap akan menjadi kendali utama di samping adanya globalisasi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua Bapak. Siapa yang berperan dalam mengatasi pengaruh globalisasi terhadap pandangan masyarakat mengenai Pancasila, nilai-nilai Pancasila? Yang berperan sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri, ya. Jadi ketika masyarakat itu paham bahwasanya globalisasi itu perlu untuk diterima, tetapi di sisi lain juga masyarakat juga harus paham bahwasanya kita punya Pancasila, punya nilai-nilai Pancasila, sehingga bisa menyaring informasi yang diperoleh dari globalisasi itu sendiri. Jadi bisa menerima globalisasi, tetapi juga tidak larut dalam globalisasi itu sendiri karena kita punya kendali. Karena kalau globalisasi kita tidak kendalikan dengan nilai-nilai Pancasila, maka globalisasi itu akan berjalan secara liar di Indonesia. Sehingga di samping itu, tokoh-tokoh masyarakat juga punya peran di sana dalam memahamkan masyarakat, seperti misalnya tokoh masyarakat ya, para misalnya para akademisi, kemudian para ustadz itu juga punya peran di sana. Nah, para tokoh masyarakat di desa, di kampung-kampung itu juga punya peran penting sebenarnya dalam memahamkan. Jadi dalam konteks kemasyarakatan, mereka sebenarnya punya tanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya globalisasi itu boleh diterima, tetapi juga jangan sampai diterima mentah-mentah, karena kita punya filter yang namanya nilai-nilai Pancasila, sehingga globalisasi itu yang akan kita terima adalah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak semua harus kita terima, karena globalisasi itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi bagaimana seharusnya atau menurut Bapak masyarakat menyikapi pengaruh globalisasi ini? Ya harus disejalankan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya kita punya nilai Pancasila Persatuan Indonesia. Ya. Sedangkan di dalam dengan pengaruh adanya globalisasi ini banyak masyarakat yang sudah mulai individualis karena merasa saya sudah bisa melakukan, saya sudah bisa mendapatkan apa yang saya perlukan tanpa harus melalui bantuan orang lain, misalnya. Nah, itu kita harus
masyarakat itu juga harus bisa menyadari bahwasannya Indonesia ini punya Pancasila, Persatuan Indonesia ini, kita juga harus jangan lupakan bahwasanya kita bisa bergotong royong, bersosialisasi. Kemudian ya, saya kira itu. Jadi gotong royong, salah satunya gotong royong yang sangat terlihat pengaruhnya sekarang ini. Jadi dengan adanya globalisasi itu saya kira gotong royong menjadi semakin terkikis. Salah satunya itu. Adapun contoh-contoh yang lain juga banyak, tapi yang sangat terlihat saat ini adalah gotong royong. Jadi karena kita punya sila ketiga Persatuan Indonesia, saya kira gotong royong sekarang menjadi tidak lagi dipegang teguh oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Ya, kalau di pedesaan mungkin masih banyak lah contoh kegiatan yang dilaksanakan secara gotong royong. Tapi di kota barangkali itu sudah hampir tidak ada, bahkan sudah tidak ada untuk contoh gotong royong itu sendiri, karena mereka merasa saya tidak membutuhkan orang lain, saya bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan sendiri. Misalnya bukan berarti tidak membutuhkan orang lain itu maksudnya adalah tidak membutuhkan orang di sekitar ya. Kalau orang lain pasti akan membutuhkan, tetapi contohnya saja seperti kegiatan hajatan pernikahan. Nah itu di kota sekarang sudah tidak lagi melibatkan tetangga, ya, tetapi lebih simpel, mereka lebih memilih menyewa gedung, kemudian untuk makanan mereka pesan di catering dan sudah tidak perlu melibatkan tetangga. Tapi saya kira yang demikian ini salah satu pengaruh dari globalisasi. Ya. Jadi tidak lagi ada kebersamaan di tengah-tengah masyarakat pada saat ada tetangga yang membutuhkan bantuan. Jadi mereka sudah merasa saya tidak membutuhkan orang-orang sekitar. Saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan sendiri. Jadi masyarakat perlu memahami bahwa kita perlu kembali kepada Pancasila dan kita juga tidak boleh menolak globalisasi. Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak. Cukup sedikit sampai sini saja. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya Bapak, waktunya. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan wawancara bersama dengan narasumber yang kedua. Ini Saudara Muhammad Baritan Abdul Haris, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Halo Mas, apa kabar? Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi, saya baik, alhamdulillah sekarang. Gimana kabar tugasnya? Kalau tugas itu saya masih lumayan lah, agak longgar walaupun masih ada yang masih harus diselesaikan. Mohon maaf mengganggu waktunya, saya ingin mengajukan wawancara kepada Anda. Beberapa pertanyaan. Oh ya, boleh. Pancasila. Ya, silakan. Langsung saja ya. Ya, silakan. Apakah globalisasi dapat mempengaruhi atau mengubah pandangan masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut siapa ini? Menurut saya. Kalau menurut saya sebenarnya Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka. Jadi Pancasila itu bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan orang-orangnya. Karena setiap zaman memiliki kualitas manusia yang berbeda. Contohnya kalau dulu kita itu masih menganggap Pancasila adalah salah satu
fondasi dalam bernegara. Kalau sekarang kita sudah menganggap Pancasila itu adalah pandangan hidup, bukan hanya dalam pandangan bernegara ataupun berkonstitusi dalam sebuah bangsa, melainkan Pancasila itu dapat menjadi sebuah pandangan hidup seluruh masyarakat, seluruh warga negara, seluruh bangsa, khususnya bangsa Indonesia ya, dan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti arus yang sekarang lagi bergerak, yaitu arus globalisasi menurut saya. Jadi kalau apakah Pancasila itu bisa mengikuti perkembangan zaman atau globalisasi, jelas bisa mengikuti karena sangat fleksibel. Baik, oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Siapa yang berperan dalam mengatasi pengaruh globalisasi terhadap pandangan masyarakat mengenai Pancasila, nilai Pancasila? Yang apa? Berperan. Siapa yang berperan? Mengontrol gitu maksudnya. Mengatasi. Kalau mengatasi globalisasi pasti ya seluruh elemen masyarakat, terutama khususnya dalam konteks ini ya, dalam konteks globalisasi, karena globalisasi sekarang sudah sangat pesat, sangat menyebar luas, khususnya karena sekarang sudah era 5.0, karena sekarang sudah zaman sudah semakin maju, teknologi sudah berkembang sedemikian rupa, semua sudah serba cepat, serba instan dan digital, maka informasi bisa masuk, bisa datang dari mana saja dan kapanpun. Karena itu kalau kita ingin menyaring semua budaya yang masuk ke kita harus kolektif dalam menyaring. Nah, kalau siapa yang dapat melakukan itu, mengatasi globalisasi, ya pastinya seluruh masyarakat, karena Pancasila itu sudah menjadi pandangan hidup semua elemen, khususnya bernegara dan berbangsa, bahkan bermasyarakat dan rumah tangga pun juga sudah harus diterapkan gitu. Itu kalau menurut saya loh ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi pengaruh globalisasi terhadap nilai Pancasila? Kalau menyikapi masalah globalisasi, globalisasi itu kan pasti membawa dua hal baik dan hal buruk. Maka kita kalau melihat hal-hal baik dan buruk, kita harus milih yang hal baik. Karena begini, kalau kita memandang suatu hal itu baik, menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Sama halnya dengan pengaruh di globalisasi. Baik di bangsa kita, belum tentu juga baik di bangsa lain. Begitupun sebaliknya, baik di bangsa lain belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Maka kalau ingin menyingkapi, kita harus menggunakan nalar dan berpikir kritis dan rasional untuk mencari mana yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Karena kan negara kita adalah negara demokrasi, negara Bhinneka Tunggal Ika yang dari banyak masyarakat, dari banyak budaya, dari banyak ras, suku, bangsa, agama, kita harus bisa menyaring informasi yang masuk terutama dari luar bangsa kita yang bisa sesuai, yang baik tentunya, yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Karena nggak semua budaya yang ada di luar itu baik. Ada yang terlihat baik atau boleh dilakukan di luar bangsa kita, tapi nggak sesuai dengan apa yang menjadi kepribadian bangsa kita. Jadi ya mungkin caranya ya kita harus selektif lah dalam memilih-milih budaya, karena kan budaya kan sekarang sudah sangat banyak sekali, khususnya karena era digitalisasi dan globalisasi, semua bisa masuk dengan sangat cepat dan singkat, dan informasi itu juga bisa diakses sedemikian rupa, mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Ya kita harus pandai-pandai memilih gitu, kalau khususnya dalam era globalisasi ini. Nah gitu kan menurut saya. Jadi bisa disimpulkan dari informasi dari narasumber yang satu dan yang kedua mengatakan bahwa globalisasi itu bisa berjalan dengan sesama dengan nilai Pancasila gitu. Atau mungkin sebaliknya. Bisa dikatakan Gimana? bisa dikatakan Pancasila ini
berjalan seiring globalisasi. Gini, Pancasila itu kan ideologi terbuka. Jadi setiap hal yang masuk, setiap dimensi yang ingin masuk ke suatu kelompok itu bisa diterima. Dengan cara apa? Yaitu dengan memilah salah satu atau salah dua lah atau beberapa yang mungkin yang sesuai dengan apa yang menjadi pandangan kita. Karena kalau di era globalisasi sendiri kan ideologi itu bisa masuk kepada siapapun. Ideologi itu bisa bisa didapat melalui sosial media gitu. Kalau kita lihat sosial media sekarang kan banyak gitu ya ideologi yang mungkin kurang sesuai atau sama sekali tidak cocok untuk kita pakai. Jadi kalau bilang apakah Pancasila itu bisa berjalan seiring dengan globalisasi, pasti bisa, karena Pancasila itu ideologi terbuka. Ideologi Pancasila itu bisa berjalan beriringan dengan ideologi yang lainnya. Dan semua elemen yang ada dalam setiap ideologi itu ada di Pancasila. Itulah yang membedakan ideologi bangsa lain dengan bangsa kita. Makanya kalau ada orang bilang, loh ini kan Pancasila kok kurang, ini nggak cocok, ini karena bisa menimbulkan keresahan, kekacauan, dan bahkan permasalahan, sebenarnya itu kurang paham dengan apa itu yang namanya filsafat Pancasila. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Mas. Mungkin bisa saya kasih kesimpulan, yaitu Pancasila itu bisa beriringan dengan globalisasi. Kalau mungkin ada nilai-nilai yang terlihat buruk, berarti itu cuma implementasi dari masyarakatnya saja yang kurang berpengetahuan. Benar-benar. Jadi mungkin kekurangannya sebenarnya bukan pada suatu ideologinya, tapi pada orang yang menganut ideologi itu. Karena orang itu cuma terbiasa untuk melihat satu variabel. Jadi ketika melihat variabel lain itu orangnya akan kaget gitu. Biasanya seperti itu kalau kasusnya. Oke Mas, mungkin cukup segitu saja wawancara hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Ya, makasih. Saya juga senang sekali bisa membantu. Apalagi bantu anak UIN, saya sangat senang sekali. Oke Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.